Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kembali dengan saya Bu Nikma dan dengan rekan saya Ibu Mugiwayu Oktasiana. Ya, pada kesempatan sore ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kelas. Maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya. Baik, untuk jam pembelajaran Bu Anggi itu di mapel apa ya dan di hari apa itu? Kalau saya matematika wajib itu di hari Senin jam ke-1 dan ke-2. Kelas berapa? Kelas 11. Oke, kelas 11 ya. Terus nanti pada saat pembelajaran itu tentang pembelajaran apa Bu materinya? Jadi untuk besok itu kebetulan saya masuk bab turunan fungsi aljabar. Oh ya, baik. Pembelajaran tentang turunan fungsi aljabar ya Bu ya. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai itu seperti apa? Baik, tujuan pembelajaran itu saya ingin siswa mampu menjelaskan sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar dan bisa menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi sifat turunan fungsi yang saya jelaskan. Jadi tujuan pembelajaran adalah siswa mampu atau bisa menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi dan menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Begitu ya Bu ya? Iya. Kira-kira nanti setelah pembelajaran area pengembangan seperti apa yang Ibu harapkan? Baik, untuk pengembangannya nanti yang saya ingin capai itu anak-anak dapat menemukan sendiri konsep sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan sendiri turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Jadi nanti akan ada LKPD yang akan saya bagikan ke anak-anak. Untuk dari LKPD itu anak-anak dapat melakukan diskusi bersama kelompoknya seperti itu. Ya, jadi nanti anak-anak itu mampu menjelaskan sifat-sifat turunan dan menentukan turunan fungsi aljabar, begitu ya, melalui instrumen LKPD yang Ibu berikan. Nah, jadi anak itu dapat menyelesaikan LKPD dengan tepat, begitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira rencana atau strategi apa yang akan Ibu persiapkan dalam RPP supaya dapat tercapai dengan baik? Jadi strategi yang saya siapkan, yang pertama diskusi kelompok, kemudian demonstrasi melalui LKPD yang sudah saya siapkan tadi, dan yang ketiga presentasi kelompok dari LKPD yang sudah dilakukan atau hasil diskusinya tadi. Oke, jadi ada 3 strategi ya Bu ya. Yang pertama adalah sesuai dengan RPP, yang pertama melakukan diskusi kelompok, kemudian demonstrasi, dan yang terakhir adalah presentasi. Nah, ternyata sudah siap semuanya RPP yang Ibu buat ya, dan area yang dikembangkan pun sudah siap, serta strategi yang Ibu pakai juga sudah siap semua. Nah, kemudian lalu nanti eksekusinya seperti apa ya Bu ya? Ini dari awal sampai akhir ya Bu ya? Iya, benar. Dari secara panjangnya lebih detail gitu aja. Jadi nanti sama seperti RPP, jadi saya sudah siapkan RPP, sama seperti RPP ada persepsi yang pertama. Dan yang kedua, saya akan memutarkan video pembelajaran tentang turunan fungsi aljabar, lebih tepatnya tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Dan yang ketiga, saya akan membagikan LKPD. Dari LKPD tersebut itu saya akan jelaskan beberapa langkah yang akan dikerjakan oleh anak-anak, yang tentunya dengan cara berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, setelah diskusi itu mereka akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Alhamdulillah, detail sekali penjelasannya, dari rencana tindak lanjut sampai pada pertanggungan pertanggungjawaban RPP yang Ibu Anggi buat. Nah, kemudian saya sampaikan, semoga pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu rencanakan ya, dan juga semoga nanti dalam pelaksanaannya itu Bu Anggi sudah mencapai apa yang diharapkan Bu Anggi itu dapat tercapai.
tujuan yang dapat tercapai gitu ya. Oke, demikian percakapan dari pra-observasi kelas dari saya selaku CGP dan rekan sejawat saya Ibu Anggi selaku Kuti yang kita lakukan coaching pada hari ini. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Anak-anak, coba dilihat apakah ada yang sudah piket hari ini. Coba dilihat kanan kirinya, di lacinya masih ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah ya. Baik, kalau gitu sebelum kita mulai, kalian baca sholawat dulu seperti biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Allahumma sholli sholatan kamilatan salli salam taman ala sayyidina Muhammadin bin Wadi tanyaku bil uqadu wa tanfaizu bil urabu wa tuqadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini alhamdulillah mendapatkan pembelajaran baru dari Wani yang telah menjelaskan matematika tentang sifat-sifat turunan kunci aljabar. Dan mengulangi pembelajaran yang tadi sudah dipelajari sama Wani, dan saya senang karena bisa paham dari pembelajaran tadi. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih ya Sarah. Beri tepuk tangan dulu ya Sarah. Baik, sebelum pulang, tolong hati-hati di jalan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah. Langsung pulang ke rumah, jangan main-main dulu. Hati-hati.
Mbak Lulu. Jangan mampir ke Mbak Lulu ya, langsung pulang ya, karena orang tuanya menunggu di rumah. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waduh Bu Anggi, saya kemarin kan mendampingi Ibu ya dalam pembelajaran di kelas. Aduh, sangat sungguh luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum melihatnya. Luar biasa sekali dalam pengaturan siswa, dalam pengkondisian siswa, dan strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak-anak sungguh luar biasa. Oke Bu Anggi, kira-kira perasaan Bu Anggi seperti apa ya ketika selesai melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, jadi setelah selesai dalam pembelajaran kemarin, saya sendiri sih senang karena anak-anak kan lebih excited karena diputarkan video pembelajaran seperti itu. Jadi mereka itu bisa menemukan solusi. Jadi meskipun belum tentu benar atau salah, mereka semangat seperti itu. Tapi memang ada beberapa kendala. Nah, kemarin itu kan diskusi kelompok ya Bu ya. Jadi dalam satu kelompok itu siswanya heterogen, ada yang aktif, ada yang tidak. Jadi untuk siswa yang diam aja, yang kurang aktif itu ya jadinya kan ini pasif, jadi tidak punya inisiatif seperti itu. Oke. Jadi kemarin itu kan diskusi ya anak-anak. Sekarang apa yang Ibu harapkan dari diskusi tentang hari ini tentang siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran? Kalau saya biasanya itu kalau ada siswa yang kurang aktif berarti kita harus memancing. Jadi karena kalau anak tidak dipancing itu tidak akan berusaha, tidak akan berusaha untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi dia tidak mau mengungkapkan kesulitannya. Jadi kalau saya sebagai guru ya harus dipancing anak tersebut biar proaktif. Gitu ya. Berarti diskusi kita hari ini adalah bagaimana mengatasi siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran yang Ibu temui ketika pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira kalau Bu Anggi menganalisa masalah tersebut, yaitu rencana Bu Anggi seperti apa untuk menghadapi siswa yang kurang aktif itu? Kalau saya lebih ke pendekatan ya, jadi pendekatan ke anak tersebut karena mungkin anak tersebut introvert atau mungkin kurang percaya diri atau bisa juga kurang mampu atau bisa juga kurang mengerti materinya atau bahkan kurang bisa bersosialisasi sama teman-temannya seperti itu. Jadi yang pertama saya melakukan pendekatan dulu, kemudian baru saya lebih komunikatif, lebih banyak bertanya kendalanya apa, kesulitannya apa yang dihadapi gitu. Jadi kalau sudah bisa memancing anak tersebut, maka kita paling tidak juga bisa tahu kendala yang dihadapi anak tersebut. Ya, jadi pendekatan kepada anak melalui komunikasi secara internal, secara individu ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial emosional si anak tersebut. Apakah dia mengalami kendala ketika bersosialisasi dengan temannya. Nah, kebetulan strategi yang digunakan adalah diskusi pada saat kemarin ya. Kira-kira ada nggak selain anak itu sendiri, ada pihak-pihak yang mungkin bisa membantu Bu Anggi dalam menyelesaikan anak yang kurang mampu atau anak yang kurang aktif tersebut? Nah, itu biasanya saya melakukan dengan teman sebayanya, jadi teman satu kelompoknya. Karena kadang kan kalau sesama teman itu bahasanya lebih mudah dipahami daripada bahasa kita, guru atau orang tua seperti itu.
Jadi saya lebih ke anggota kelompok tersebut, Iya. ke teman-temannya sendiri untuk melakukan tutor sebaya seperti itu. Kemudian untuk penilaian diskusi secara otomatis kan anak-anak yang kurang aktif akhirnya dengan terpaksa ikut aktif. Jadi dalam satu kelompok kalau ada temannya aktif terpaksa ikut aktif gitu. Bahwa ya. Iya. Oke, jadi melalui tutor sebaya ya Bu ya. Nah, dengan tutor sebaya anak itu akan terpancing. Oh, ini temanku seperti ini. Iya, Terus dia lebih betul. mudah berkomunikasi dengan temannya daripada kepada gurunya, begitu nggih? Nah, ini kan sudah selesai pembelajarannya. Mungkin kapan kira-kira rencana tersebut akan Bu Anggi lakukan? Setelah melakukan evaluasi hasil belajar baru nanti akan tindak lanjut lebih lagi gitu. Oh, gitu. Jadi pemanggilan ke anak tadi ya. Iya. Nah, untuk pemanggilan si anak kemudian mengarahkan kepada tutor sebaya. Nah, dalam pemanggilan anak tersebut panjenengan butuh seseorang atau bantuan atau butuh rekan guru untuk memanggil atau langsung ibu tangani sendiri atau bagaimana? Kalau itu tergantung. Kalau misal ketika saya melakukan pemanggilan anaknya ada perubahan, jadi ya sudah cukup dengan saya. Kalau belum ada perubahan mungkin saya bisa meminta tolong guru yang mengajar di kelas tersebut, minta tolong untuk ditindaklanjuti. Jadi ada sharing ya dengan guru yang lain ya. Betul. Baik. Wah, berarti sudah mendapat solusinya Bu Anggi dalam mengatasi kendala anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, yaitu melalui pemanggilan tersebut ya. Atau pendekatan dengan teman tutor sebayanya tadi, serta sharing dengan teman rekan sejawat kita ya, yaitu guru untuk mendapatkan solusi. Kemudian kira-kira seperti apa pendekatan yang bisa kita lakukan itu? Oke, baik. Solusi sudah kita temukan Bu Anggi dari apa yang Ibu hadapi masalah tentang anak-anak yang kurang aktif tadi. Semoga solusi Bu Anggi ini bisa segera teratasi dan memperoleh hasil yang baik dan sesuai yang diharapkan oleh Bu Anggi. Jadi tentunya juga bisa membawa perubahan pada si anak tersebut. Sehingga dalam pembelajaran anak tersebut dapat lebih aktif, mampu berkomunikasi dengan temannya, dan dalam konsep-konsep pengetahuan maupun keterampilan pada nilai-nilainya mengalami perubahan. Begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Anggi atas diskusinya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga Bu Nikma untuk menemani pembelajaran saya. Luar biasa. Terima kasih diskusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.